Rasulullah ini adalah dengan taskif jama'i, yaitu pembinaan. Ini yang dilakukan Rasulullah. Nah, ini tata cara bagaimana Rasulullah SAW itu menunjukkan kepada umatnya bagaimana melakukan dakwah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada baginda Rasulullah untuk disampaikan kepada para sahabat dan sampaikan juga kepada seluruh umat sampai akhir zaman. Ini cara-caranya. Nah, kemudian Rasulullah juga membuat interaksi dengan masyarakat, yaitu tafaul ma'al ummah. Yang interaksi ini di situ mulailah ada masyarakat ya kan, ada opini-opini tentang hukum-hukum, bagaimana timbangan, bagaimana hukum riba, bagaimana ini disampaikan. Terjadilah interaksi dengan masyarakat yang ada di Madinah ketika itu. Ya kan? Terus kemudian bagaimana untuk merubah. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW sampaikan adalah dengan menggunakan yaitu istilahul hukmi, menerima atau menyerahkan kepemimpinan. Jadi semua urusan segala macam itu Rasulullah SAW yang diberikan mandat untuk memberikan keputusan tentang hukum-hukum di wilayah itu. Nah, ini tahapan yang harus kita ketahui sebagai kaum muslim. Ini bukan kata saya, ini bukan karangan saya, ini banyak sirah yang menjelaskan tentang ini. Nah, istilahul hukmi inilah di dalam institusi, kemudian disinilah menerima otoritas untuk melanjutkan dakwah Rasulullah, menyampaikan hukum-hukum Islam secara keseluruhan supaya apa? Menjadi baldatun thayyibatun walaupun kafur. Nah, tadi kalau saya tidak melakukan hal seperti ini, ya mustahil melakukan dakwah ini kalau tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Ini adalah tahapan-tahapan dakwah yang harus kita ketahui, dan juga bagaimana ketika kita membentuk uzlah atau kelompok-kelompok apapun, kelompok kecil aja. Jadi Rasulullah bukan membina satu RT gitu. RT itu enggak. Masa Rasulullah RT ada pasukannya? Masa Rasulullah membina RT ada interaksi tentang hukum halal-haram, ya kan? Rasulullah sampaikan itu bukan tingkat RT. Jadi ada yang mengatakan, oh ini kan Rasulullah tingkat RT. Bukan, besar ini. Itu apa? Untuk dijadikan contoh, untuk menjadikan dinun nasihat atau agama sebagai nasihat apa yang disampaikan Rasulullah. Nah, bagaimana melanjutkan misi dakwah Rasulullah SAW, ya kan, sebagai Islam rahmatan lil alamin? Pertama, meluruskan dan menguatkan iman. Kita kuatkan nih iman kita, kemudian menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti metode dakwahnya. Jadi ini harus begitu, kita mengikuti metode dakwahnya bagaimana ini. Jangan kita mau semau kita sendiri. Sholat kita mengikuti Rasulullah, kita dakwah kita mengikuti semau kita atau semau kelompok ini tanpa mengikuti syariah atau mengikuti aturan-aturan yang disampaikan Rasulullah atau contoh-contoh yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini nggak boleh. Nah, kemudian lagi kita sebagai untuk melanjutkan dakwah Islam ini, yaitu kita merubah pemahaman negatif tentang Islam. Nah, selama ini kan Islam ini udah mulai ada yang terkikis. Ada orang-orang yang masya Allah, kita lihat sendiri mungkin begitu. Jadi ya kita pahamkan Islam itu tanpa ada kekerasan kok. Gitu. Nah, kemudian menjaga persatuan umat. Islam tidak mengajarkan kekerasan dan tidak mengajarkan suatu penghancuran atau keburukan-keburukan kepada manusia-manusia yang lain, tetapi Islam itu menjadikan rahmatan lil alamin, sebagaimana Rasulullah SAW diutus menjadi Islam rahmatan lil alamin. Baik jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa yang bisa sampaikan. Ini mudah-mudahan bisa tersampaikan, dan juga insya Allah ini bagian dari Al-Fakir sebagai penyambung untuk menyampaikan ini agar kita paham. Kita sudah paham, monggo silakan, saya sudah sampaikan. Ikut atau tidak, life is choice, hidup adalah pilihan. Jadi monggo, ini ada saya sampaikan sesuai dengan literatur dan juga rujukan-rujukan dari beberapa sirah yang telah saya kaji. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau langsung aja tutup. Kalau ada yang mau berwakil, monggo. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, Ada yang mau ini? mendengarkan dari kajian terkait melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya? Ada yang silakan. Ada yang mau bertanya, monggo silakan. Iya, betul. Itu di negara Madinah yang Dibangun Rasulullah. itu hukum syariah itu berlaku Pak?
Apa? Terlihat sepertiga membagi kekuasaan antara sekutu yudikatif sama apa itu? Sekutu yudikatif. Legislatif. Nah ya. Nah, dulu Rasulullah SAW ini saya gambarkan ya. Kalau dikatakan legislatif dulu sudah ada ya. Seperti di Darun Nadwa itu di Rasulullah, di masa Rasulullah itu Darun Nadwa di mana berkumpulnya para tokoh-tokoh pembesar Quraisy ketika itu membicarakan tentang semua hukum. Ya kan? Kesepakatan. Ya kan, ada kesepakatan. Ada di situ ada istilahnya badan untuk mereka musyawarahkan persoalan-persoalan apapun persoalannya. Nah, itu di Darun Nadwa. Nah, Rasulullah SAW ketika itu tidak masuk situ. Padahal gampang banget ya. Kalau ke situ kan sampaikan saja. Tetapi di Darun Nadwa itu malah justru Rasulullah SAW itu dijanjikan, kalau engkau ingin jadi pemimpin, kami akan engkau jadi pemimpin. Nah, pemimpin siapa? Untuk berikan keputusan di Darun Nadwa itu. Kalau engkau ingin wanita, kau carikan. Engkau ingin jabatan tinggi, kami akan angkat engkau. Para suku semuanya akan tunduk kepada engkau. Gitu. Jadi emang pernah ditawarkan gitu loh. Sampai melalui dari pamannya, sampai datang kepada beliau sendiri pun ditawarkan. Tetapi Rasul tidak menggunakan itu. Ya, pertama nih, tahap pertama ini fase pertama. Nah, ketika di Madinah, Rasulullah membentuk sendiri itu. Nah, dari situlah dibikinlah majelis umat. Nah, majelis umat itulah para pemangku, orang-orang yang soleh, yang paham tentang pemikiran Islam sehingga memutuskan persoalan-persoalan apa saja di majelis umat, termasuk mengambil keputusan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, siapa yang jadi pemimpin. Nah, itu dimusyawarahkan di majelis umat itu. Nah, di majelis umat itulah mereka menunjuk, karena Rasulullah ini sebagai pemimpin pengatur seluruh kehidupan di Madinah secara total, maka perlu ada pengganti pemimpin. Sehingga Rasulullah itu meninggalnya ditangguhkan, dikubur. Jadi tidak dikubur, belum dikubur sampai ditunjuk seorang pemimpin pengganti beliau, baru dilaksanakan penyelenggaraan jenazah. Jadi ini ditangguhkan. Kenapa? Karena harus ada pengganti beliau ya. Karena sangat alot ketika Umar ditunjuk, ada yang bilang nggak bisa, ada yang belum bisa. Akhirnya ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin pengganti beliau, sehingga dia menjadi orang yang pertama kali pengganti Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan Madinah. Nah, perkembangannya sampai ke hijrah dan segala macam. Jadi pertanyaan buat kita, apakah Rasulullah SAW dengan para sahabat ini mengurusi Madinah itu tidak sampai keluar-keluar? Nah, ternyata Rasulullah juga gitu. Bahkan ada beberapa kitab menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah itu dahiliyah wa kharijiyah, dari dalam negeri sampai ke luar negeri pasti ada. Iya kan? Pasti ada unsur-unsur atau peraturan-peraturan yang dilakukan bagaimana berhubungan dengan negara-negara yang lain seperti Persia dan Romawi. Sedemikian besarnya tuh. Jadi kalau kita melihat sejarah Rasulullah itu, orang biasanya hanya melihat tentang ibadahnya, tentang kepribadian Rasulullah, akhlaknya. Dan akhlakul karimah itu memang benar Rasulullah lakukan itu, tapi itu di fase di Mekah. Nah, akhlakul azimah ini yang jarang dibahas. Begitu, ketika Rasulullah sampaikan kepada para pembesar-pembesar kabilah-kabilah yang lain yang ada di luar Madinah ketika itu, bahkan surat dibuat sampaikan ke Raja Persia, sedemikian rupanya. Jadi nggak mungkin kalau melakukan itu kemudian orang yang biasa saja, ini besar ini. Kemudian Rasulullah SAW membentuk putra. Jadi kalau ada sirah Nabawi itu menceritakan tentang bagaimana pertama kali Rasulullah SAW membentuk, yaitu Janisariyah, yaitu apa? Pasukan yang untuk bisa berkeliling. Nah, itulah dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu ada. Hamzah bin Abdul Muthalib apakah pemimpin ini biasa-biasa? Enggak mungkin. Pasti dia itu memimpin pasukan yang sangat kuat. Dan pasukan kaum muslim itu tuh ditakuti. Ketika Hamzah bin Abdul Muthalib ini ketika sudah bergerak kemudian melatih semua prajurit-prajurit ini, jadi ketakutan yang sangat luar biasa. Itu tercatat dalam sirah. Kalau saya dilatih menjadi prajurit yang handal dan kuat begitu, kira-kira apakah latihnya cuma sebentar biasa-biasa saja? Enggak, sangat luar biasa. Begitu dikembangkan selanjutnya oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sampailah kepada Umar bin Khattab dan kepada sahabat-sahabat yang lain.
Nah, kita disuruh diperintahkan mengikuti dakwah Rasulullah SAW itu dengan ijma sahabat. Ini jadi bagian dalil kita. Kalau setelah Utsman bin Affan atau Ali bin Abu Thalib, setelahnya itu tidak boleh kita jadikan dalil, itu sejarah saja. Seperti kisahnya Harun al-Rasyid. Ya kan, Harun al-Rasyid itu adalah seorang pemimpin sangat luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, dia sangat luar biasa. Umar bin Abdul Aziz itu sampai-sampai Sungai Tigris itu dijadikan satu instalasi air itu sampai masuk ke rumah sakit yang ternama ketika itu di Baghdad. Saking hebatnya tuh rumah sakit itu, kemewahannya, masya Allah, orang mau masuk ke situ, orang tuh ingin sekali masuk dalam rumah sakit itu. Kenapa? Mau ingin menikmati pelayanannya, mau ingin menikmati sarana-sarana air di dalamnya, ingin menikmati bagaimana mereka memberikan bantuan kepada orang-orang yang masuk dalam rumah sakit itu. Di sana disebutkan sebagai baristan itu ada semacam gedung. Jadi di baristan itu di gedung-gedung. Kalau di sini namanya bangsal-bangsal ya. Sekarang kan dirubah karena nama-namanya dengan nama-nama melati, dengan apa kan? Dulu ada nama baristan tuh. Nah, itu adalah satu ruangan. Ruang baristan itu kalau orang masuk di dalam situ, masya Allah, ngelihat keindahan. Baru masuk aja udah lihat keindahan. Tuh. Jadi orang sakit masuk ke situ jadi sembuh. Baru lihat keadaan situasinya nyamannya. Sampai-sampai pernah diperiksa ketika ada orang sakit itu, ada yang mengeluh, ini orang ini nggak sakit. Ketika ditanya kenapa aku masuk di sini sedangkan kamu nggak sakit, ya saya ingin merasakan pelayanan di sini di rumah sakit ini katanya. Masya Allah, Anda nggak sakit, yaudah Anda monggo silakan kembali, bahkan dikasih duit. Gitu. Islam tuh begitu ya. Masya Allah, begitu hebatnya agung. Sehingga di Baghdad itu terkenal ya, menjadi rumah sakit pertama. Itu sampai-sampai ada Profesor Husain itu menceritakan, itu dokter ya dia itu. Profesor dokter dia menceritakan tentang rumah sakit terkenal dulu di masa Islam itu sangat luar biasa. Sampai-sampai kitabnya Ibnu Sina itu sebagai rujukan dokter-dokter. Maka para sahabat ketika itu menjadi orang-orang brilian. Kemudian dokter-dokter ini nggak sembarangan dipilih ketika di masa-masa setelah para sahabat, gitu ya. Jadi semacam institusi besar pembagian wilayah-wilayah ketika Madinah itu memang itu sudah begitu hebatnya, begitu canggihnya, dan kepintaran dan kepemikiran kaum muslimin ketika itu sangat luar biasa. Peradaban Islam dimulai ketika itu dan peradaban emas yang tercatat di dalam sejarah-sejarah Islam, yaitu peradaban ketika itu ya peradaban Abbasiyah. Abbasiyah itu terkenal loh dunia ilmu pengetahuannya. Nah disinilah bahwa gak mungkin kalau Islam itu tidak memiliki aturan bagaimana mengatur institusi dan juga mengatur bagaimana perjanjian dalam negeri dan dalam luar negeri. Jadi kalau politik itu dikatakan dalam Islam itu riayatul sulul ummah dakhiliyah wa kharijiyah, mengurus urusan umat dalam negeri sampai ke luar negeri. Gitu, sangat luar biasa. Cuma ini jarang dibahas, makanya perlu ada kajian-kajian dalam begini supaya tidak terjadi pengkotakan. Islam itu hanya ini aja ibadah saja. Kalau Islam mengatakan ibadah saja berarti sama dengan agama yang lain. Agama yang lain ibadah doang diajarkan. Di agama lain mana mereka diperintahkan? Jangankan begitu, ibadah saja mereka tidak diajarkan. Mereka mau sujud, mau apa, mau duduk, mau sedekap, mau apa, mau angkat tangan, nggak pernah diajarkan. Tapi Islam mengajarkan itu semua. Nah, tentunya Islam itu bukan cuma mengajarkan ibadah saja, bukan hablum minallah saja, bukan hablum min nafsi saja, tapi hablum minan nas ini yang 90% ini diajarkan semuanya. Supaya apa? Baik politiknya, baik keamanannya, pertahanannya, sosial budayanya, Islam sudah mengatur semuanya. Baik pemerintahan dan segala macam, sangat luar biasa. Yang tadi saya tunjukkan itu ada videonya tuh, di mana seorang wakil kepala dari pemimpin Madinah ketika itu seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Kemudian sahabat yang lain-lain itu sebagai pendamping Rasulullah, seperti Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah itu adalah pengurus perumahan. Jadi perumahan ini, ya kan, itu keliling ke seluruh masyarakat Madinah. Muhammad bin Maslamah ini kalau ada orang yang tidak punya naungan, dia buatkan rumah. Luar biasa ya. Indonesia ini ada kayak begitu. Dibuatkan rumah.
sehingga memiliki kedudukan. Beberapa ulama mengatakan ia sebagai pembantu pemimpin, pembantu penguasa ketika itu. Ya kalau di sini apa ya pembantu penguasa? Menteri kan, tingkat menteri. Kemudian Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha itu seksus pertanian, semua pertanian, pertanian. Ketika itu dia tuh yang tahu di mana tuh tanah yang nganggur, tanah-tanah yang dalam Islam itu di dalam apa Nizamul Iqtisadi, ya kan, yang dibahas dalam kajian-kajian ekonomi Islam itu tanah-tanah yang nganggur 3 tahun itu nggak boleh. Lewat dari 3 tahun harus diambil alih oleh negara, dipakai oleh orang yang manfaatkan. Begitu supaya hidup, bikin pertanian, disupport gitu. Nah ini Abdullah bin Awam begitu tuh. Nah, begitu juga dengan Qais bin Sa'ad sebagai kepala keamanan. Begitu juga dengan Abi Ramsa dan Rafida. Abi Ramsa dan Rafida ini adalah pelayan kesehatan. Kenapa dipilih 2? Karena yang satunya dari Aus, yang satunya dari Ansor, yang satunya dari Muhajirin. Karena orang ini yang Ansor, dia kenal dengan orang-orang Ansor, lebih akrab. Ketika dia mau mengobati orang, ketemu dengan orang, mau pelayanan kesehatan, dia kenal mana-mana orang-orang Ansor, orang Aus dan Muhajirin, dia lebih kenal. Begitu juga Rafidah, dia kenal dengan orang-orang Muhajirin yang pendatang-pendatang ini, sehingga pelayanan itu diberikan kepada mereka. Ketika mereka sakit segala macam, dikasih obat. Gak dimintai bayaran, gak boleh dimintai bayaran. Kenapa? Karena itu sudah untuk menjadi apa? Kalau mereka sakit berarti sakit juga Madinah, kan begitu kan masyarakatnya harus dibikin sehat. Ketika ada penyerangan oleh orang-orang di luar Islam, itu mereka menjadi orang-orang yang tangguh, yang siap. Harus begitu yang dipikirkan. Makanya kalau pemikiran tentang bagaimana pengurusan negara ini sangat luar biasa ya oleh Rasulullah sebagai contoh. Betul, Ustaz? Apa mungkin maksud pertanyaan Mas Arif tadi? Iya. Adalah apakah di dalam kepemimpinan Islam, tadi kalau bahasa pertanyaan, apakah kepemimpinan Islam itu mengadopsi trias politika? Politika yang Trias politika. Kekuasaan